Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Selamat siang kawan. Bagaimana kabarnya? Kumaha wartosna darama? Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare, Cak? Apik ta? Gengken kabare. Apa kareba? Ki apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini ya. Yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Kita kali ini akan membahas sebuah komentar yang panjang sekali. Sepertinya ini orang pintar sekali ya. Kita simak dulu ya. Kita simak dulu bagaimana komentarnya. Gak usah berlama-lama, langsung kita simak saja. Baik kawan, kita jawab. Ini pertanyaan atau mungkin komentar ya, komentar dari seorang netizen dari Malaysia nih. Namanya @bukofi4374. Kita baca pelan-pelan. Nak lawan biarlah hujah yang berilmu. Carilah prof-prof sejarah dari Indo yang punya kajian dan penelitian ilmiah. Bukan bocah-bocah yang kayaknya seperti nggak pernah ke sekolahan, Pak. Bukan bocah-bocah yang kayaknya seperti nggak pernah ke sekolah, Pak. Bikin orang ketawakan, lebih lucu di komentar terlihat seolah ramai sekali yang nggak punya pendidikan. Karena komentar tanpa hujah ilmu dan fakta. Tepat, Pak. Sekarang aja seluruh ASEAN ini pandang kalian seolah nggak pernah ke sekolah karena oleh konten YouTuber dan netizen Indon. Oke ya, kita berhenti sini dulu. Baik. Orang ini berkomentar di video saya yang sebelum ini ya, dengan thumbnail propaganda terus. Mari lawan terus nih. Itu. Komentarnya seperti itu tadi. Biarlah hujah. Hujah itu dalam bahasa Indonesia argumentasi kawan-kawan. Hujah itu kan nggak salah bahasa Arab itu. Dengan argumentasi secara ilmiah, masalah ilmunya tadi itu. Dan biarlah prof-prof Indonesia yang melawan prof-prof dari Malaysia itu seperti itu. Jadi bukan bocah-bocah konten YouTuber yang kelihatannya seperti nggak pernah sekolah. Apalagi komentar teman-teman seperti orang nggak sekolah saja, kurang lebih seperti itu kawan. Sekarang begini, kita lihat konten di sebuah YouTube, platform YouTube atau media sosial itu tidak ada peraturan, bos. Tidak ada peraturan. Kalau umpamanya yang mengatakan itu seorang profesor, yang membantah itu juga harus orang secara profesor, seperti itu tidak. Kita melihat konteksnya ini apa, dan yang penting argumentasi kita benar, seperti itu. Argumentasi kita tidak hoax, tidak mengada-ada. Di video saya itu dijelaskan secara ilmiah, Melayu sebagai bahasa ilmu di translate Google, Melayu sebagai bahasa ilmu itu disandingkan atau diperbandingkan dengan bahasa Inggris. Masalahnya seperti itu kok. Diperbandingkan dengan bahasa Inggris oleh prof perempuan itu. Dan di translate Google, bahasa Inggris ya bahasa Inggris saja, tidak ada bahasa yang lain. Inggris Kanada, Inggris Amerika tidak ada. Tapi kalau untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu di translate Google dipisah. Berarti pengertiannya, logikanya, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia adalah terpisah. Dan perlu diketahui juga bahwa konten YouTuber itu bebas kawan. Tidak seperti taruhlah diskusi ilmiah di sekolah-sekolah
adu seminar-seminar, tidak. Konten YouTube tuh bebas, Anda bisa menjawab, Anda boleh menjawab. Anda sebagai yang komentar ini, kalau Anda seorang YouTuber, jawab, reaction video saya, silahkan. Nanti hujah-hujahnya, argumentasinya seperti apa, seperti itu. Jadi tidak harus seorang profesor yang menjawab, itu tidak perlu, karena kan kami saja mengerti apa-apa yang dipropagandakan oleh prof Malaysia ini, kita tahu, memperkirakan arahnya kemana. Kalau sesuatu, ya tadi dikatakan bahwa ilmu Inggris, bahasa Inggris secara ilmiah, bahasa Inggris ya bahasa Inggris, tapi bahasa Melayu secara ilmiah bahasa Melayu. Tapi kenyataannya di tengah Google terpisah, antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia adalah terpisah. Ini kita bicara masalah ilmu saya, belum secara konstitusional. Nanti kita bahas lagi. Oke, kita simak lagi. Dilanjut yang apa? Komentarnya tadi. Oke, lanjut. Paham nggak? Lanjutannya tadi ya. Paham nggak? Kamu tahu kenapa prof-prof bahasa di Indo nggak menjawab dan menikus? Ini nggak menjawab dan menikus ini maksudnya tidak menjawab dan diam saja atau ngumpet atau bersembunyi lah. Karena mereka sadar dan tahu bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Oke, stop di sini. Atau Sunda atau lainnya. Oke, stop di sini. Baik, lanjutannya, kamu tahu nggak kenapa prof-prof Indonesia itu pada diam atau menikus? Nggak menjawab atau menikus mungkin seperti tadi tuh. Menurut itu, kenapa prof-prof kalian tuh diam, prof Indonesia tuh diam dan tidak mau menjawab? Karena mengetahui bahwa bahasa Melayu itu bukan dari bahasa Jawa. Nah, ini nih. Anda tidak pernah melihat video saya yang lalu-lalu. Anda cek video saya tentang bahasa ini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Jawa. Tidak pernah. Dan kami tahu karena sejarah juga di pelajaran sejarah seperti itu, bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Tepatnya Melayu Rio. Dan faktanya Rio saat ini, setelah Indonesia merdeka, Indonesia modern, Rio adalah masuk wilayah Indonesia. Seperti itu toh. Jadi kita tidak pernah mengatakan, saya sendiri di video saya bisa Anda cek keseluruhan video saya, apakah ada saya mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Jawa. Bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Yang etnis Melayu di Indonesia itu kan etnis toh, suku Melayu itu berderet di Sumatera, Bangka Belitung, Riau, Pekanbaru Riau segala macam itu. Palembang juga mungkin ada. Seperti itu. Jadi bahasa Indonesia itu diambil akarnya dari bahasa Melayu Rio, kemudian dikembangkan. Mulai kapan? Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Jawa atau bahasa Sunda, tidak. Hanya saja dalam perkembangannya setelah diambil akarnya dari bahasa Melayu Rio, dikembangkan ke bahasa Indonesia, ditambah serapan-serapan dari berbagai macam suku, bahasa suku di Indonesia. Juga bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab diserap dari sana, dijadikan bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya sangat panjang itu. Nanti kita akan jelaskan. Kita lanjut. Bahasa Melayu bukan bahasa Jawa, Sunda, atau lainnya yang berkembang di Nusantara sekitar tahun 1300 hingga 1700. Lalu hasil pengaruh kerajaan mereka, Malaka, Indonesia masa itu belum wujud, Pak. Pelabuhan di Nusantara ini dikuasai oleh orang-orang Melayu, baik di Selat Malaka hingga ke Tanjung Priuk dan seluruh Nusantara, bahkan sampai ke Papua. Sebab itu orang Papua fasih berbahasa Melayu. Jika orang Jawa menguasainya, maka seluruh pelabuhan di ASEAN ini semua akan memakai bahasa Jawa ini. Semua, ini maksudnya gimana nih? Jika orang Jawa menguasainya, maka seluruh pelabuhan di Asia ini menggunakan bahasa Jawa, gitu, kurang lebih itu. Ini semua. Satu dunia sudah tahu sejak abad ke-18 lagi, dan prof sejarah Indo pun tahu hal ini. Sebab itu mereka diam dalam hal ini. Yang admin bising-bising dan sombong amat, seolah pandai tapi terlihat. Baik, sudah dijelaskan tuh. Kita untuk masalah abad-abad yang lalu,
1300 sampai 1700, berarti abad ke-13, abad 17, abad 19 itu kan dulu tuh. Dulu bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca, bahasa pergaulan, bahasa perdagangan. Dulu Indonesia belum wujud. Ya iya, boro-boro Indonesia, Malaysia juga belum wujud, belum ada kan gitu toh. Ini bagaimana ini orang? Ya jelas, tahun-tahun segitu abad 13 itu masa penjajahan yo. Tahun 1602 VOC Belanda itu datang ke wilayah Indonesia. 1602, abad 16 berarti. Tadi bilang abad 13 Melayu lah, bahasa Melayu. Oke lah, kalau dulu emang seperti itu, lingua franca sebagai bahasa pergaulan, bahasa orang-orang waktu itu. Jadi alasan Indonesia belum wujud, ya iya memang belum wujud. Anda tahu nggak kapan dijadikan menjadi bahasa Indonesia? Berkali-kali sudah dikatakan, dan di sejarah Indonesia banyak anak-anak Indonesia, banyak orang yang sudah tahu karena pelajaran di kita ada. Setelah menilik yang lalu-lalu dalam masa perjuangan tuh negara kita atau taruhlah Nusantara itu terdiri dari berbagai macam raja atau sultan-sultan. Itu diadu domba oleh para penjajah, baik mau penjajah Belanda atau penjajah Inggris yang di Selat Malaka, ya, di sebelah utara itu jajah Inggris, sebelah selatan dijajah oleh Malaka, dijajah oleh Belanda. Sumatera, Jawa itu dijajah Belanda. Terus bagian Inggris itu yang ujung Medini itu Malaysia, terus Sarawak itu diambil oleh dijajah Inggris. Kalau kita bicara masalah ke sana, oke. Bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca, bahasa pergaulan, bahasa perdagangan lah. Kapan diambil? Dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928 pemuda-pemuda Indonesia mengadakan Kongres Pemuda. Dulu, jangan ke situ dulu. Kita menilik ke belakang lagi. 1908. Setelah perjuangan-perjuangan melalui perang, itu diadu domba terus oleh Belanda tuh. Divide et Impera. Ini macamnya piye? Judul Divide et Impera. Diadu domba antara Sultan satu dibantu Belanda, satunya berjuang akhirnya kalah. 1908 berdiri pergerakan Indonesia namanya Budi Utomo. Kemudian ada berdiri pergerakan Yong Java, Yong Sumatera, Yong Maluku, Yong Ambon, Yong Borneo, banyak Yong. Akhirnya 28 Oktober 1928 mengadakan Sumpah Pemuda, Kongres Sumpah Pemuda pertama. Kongres Sumpah Pemuda gitulah. 28 Oktober 1928. Dari Yong itu ngumpul. Disitulah mulai disepakati dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena di situ bersumpah. Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Disitulah berdiri bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diambil dari mana? Diambil dari bahasa Melayu Rio. Melayu itu siapa? Suku Melayu, etnis Melayu berada di deretan Sumatera bagian timur. Seperti itu. Terutama Melayu Rio tadi diambil dari sana, dijadikan bahasa Indonesia. Kenapa harus diberi nama Indonesia? Bahasa Indonesia. Anda tahu? Suku-suku di Indonesia itu banyak sekali. Dari Aceh, deretan Sumatera itu berapa suku, Jawa berapa suku, Bali, Lombok, Sulawesi, Maluku, Borneo, Kalimantan sekarang itu berapa suku. Makanya disepakati dengan nama bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Emang akarnya dari bahasa Melayu Rio, bukan Melayu Malaysia. Seperti itu. Dan semenjak itu Indonesia berjuang dengan pergerakan dan merdeka 1945. Anda tahu bagaimana Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya? Apa mudah? Yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia siapa? BPUPKI dan PPKI. Anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia. Akhirnya di undang-undang ada itu yang namanya lambang negara. Lambang negaranya apa? Burung Garuda. Bahasa kebangsaannya apa? Bahasa Indonesia. Dasar negara apa? Pancasila. Benderanya apa? Merah putih. Ini sudah simbol-simbol kenegaraan, simbol-simbol kedaulatan.
Jelas di situ disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Ya sudah, jangan diutak-atik suruh depannya kasih Melayu, kan seperti itu. Permasalahannya kan di sini tuh. Kalau profesor-profesor Anda tidak mengatakan seperti itu, ya kami tidak mengcounter, tidak menjawab. Seperti itu kawan. Jadi ini teman kita yang seolah-olah berkomentar panjang sekali seolah benar. Fakta-fakta tidak seperti itu, fakta sejarah tidak seperti itu. Anda mengatakan dari awalnya tadi bahasa Indonesia dari bahasa Jawa, tidak. Bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Melayu itu apa? Etnis yang ada di Indonesia, wilayah Riau. Riau kan masuk Indonesia tuh. Makanya ada yang bisa, yang di video saya yang lainnya itu ada yang bilang maling dari Malaysia. Ya enggak. Bahasa Indonesia dari Melayu Riau itu masuk Indonesia. Kenapa harus sepakati bahasa Indonesia? Yaitu untuk mempersatukan suku-suku yang banyak sekali tadi loh. Itu kepandaian dari orang-orang Indonesia zaman dulu, pemikir-pemikir Indonesia, pendiri pergerakan yang mendirikan bangsa Indonesia. Kalau profesor Anda menghargai sebuah berdirinya bangsa, tidak akan berkata seperti itu. Mana ada bahasa Indonesia? Tidak seperti itu. Karena konteksnya gini, konteksnya konteks kekinian beliau ngomong seperti itu. Kalau konteks dulu memang benar bahasa Indonesia tidak ada. Tapi setelah 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia ada. Dibuat. Anda bisa melihat video saya yang lain. Yang ini. Dari 6.000 bahasa di dunia, 2 diciptakan. Salah satunya bahasa Indonesia. Ini di ensiklopedia Disney. Diajarkan ke seluruh anak-anak di dunia. Setelah dia panjang lebar berkomentar belakangnya apa? Sepertinya pintar, nggak taunya tolol. Emang saya nggak pintar, siapa bilang saya pintar? Kami YouTuber Indonesia itu hanya menjawab apa yang diungkapkan oleh profesor-profesor Anda. Tidak perlu profesor Indonesia menjawab, tidak perlu. Karena konten YouTuber itu bebas. Manakala ada sesuatu yang tidak sesuai dengan sejarah dan menyakiti bangsa kami akan lawan. Waktu profesor Anda bilang, mana ada bahasa Indonesia? Kami bertutur bahasa Indonesia, mana ada bahasa Indonesia? Itu sangat menyakitkan. Karena konteksnya kekinian. Kenapa? Di undang-undang sudah jelas bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan. Kenapa Anda mungkin gitu? Ya urusin saja Malaysia dengan bahasa Malaysia. Persatukan Malaysia dengan bahasa Anda. Contoh Indonesia, mempersatukan seluruh suku Indonesia dengan bahasa Indonesia. Ini faktanya sekarang. Oke ya. Pahami pelan-pelan. Ya kita jernih-jernih saja kawan. Konten YouTuber itu bebas, siapa boleh jawab. Anda tidak harus punya gelar-gelar. Simak ini perkataan. Entah ini perkataan siapa saya nggak tahu. Jangan kau lihat siapa yang berbicara. Jangan engkau melihat siapa yang berbicara. Tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Oke ya, cukup sekian. Ada salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tergabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.